Freeze nggak? Oh, itu dia tuh. Apa kabar? Semoga dalam kondisi tentram dan sehat. Ini ada yang ngabarin bahwa salah satu tamu kita malam ini berhalangan karena sakit. Tiba-tiba harus ke rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tamunya dari OKOC. OKOC Distribution Center di Bali. Nah, silakan teman-teman yang ada di Bali, siapa tahu mau digantiin dari yang lain yang di Bali, nggak apa-apa kan, kita ngobrol santai, jadi nggak serius-serius amat, serius tapi santai. Pernah ingat dengar ceritanya? Serius tapi santai. Jadi yang sakit Mbak Reni ya, Mbak Reni di Denpasar. Oke, jadi yang ada adalah Ninyoman Yeni Susanti atau Mbok Yeni. Oke, tapi sebelum itu kita jawab yang satu ini dari Bila. Bila Salsabila. Pak Indra, pesan Bapak untuk para zilenial saat ini yang semua serba teknologi semua. Pesan saya, pesan saya cuma singkat, satu kata. Tahu apa yang kita mau. Ayo. Itu susah bagi orang milenial maupun kolonial sekalipun. Tahu apa yang kita mau. Jadi apa yang kita mau lakukan untuk diri kita sendiri, penghidupan diri kita sendiri. Kalau zilenial mau kuliah apa? Kenapa kuliah? Apakah disuruh orang tua atau keinginan sendiri? Apakah karena teman-teman bilang begitu atau keinginan sendiri? Ya, jadi hmm, harus punya kemauan sendiri, harus menetapkan jalur hidupnya. Itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak tahu mau kemana. Ibaratnya kalau dari Jakarta itu nggak tahu mau keluar kota, tapi kalau ditanya mau kemana, nggak tahu, pokoknya di mana atau kemana kaki melangkah. Nah, kalau dalam hidup itu kadang-kadang memang harus melakukan itu, tapi nggak seru kalau gitu terus. Hidupnya terombang ambing, sekolahnya rasa nggak semangat, belajarnya ogah-ogahan, ya. Terus ditanya kenapa ngambil jurusan itu, nggak tahu, diterimanya di sini. Waduh, itu kayaknya rugi banget hidup ya. Nah, jadi gimana caranya? Harus punya mentor. Mentor tuh biasanya dimulai dari orang tua sendiri, tapi kalau orang tuanya mm, nggak cukup gitu, boleh tambah mentor-mentor lain gitu ceritanya. Ya, jadi yang udah lulus kuliah pun kerja. Kerja kenapa? Gajinya lebih besar. Aduh, itu bukan tujuan. Tapi kalau kita gaji lebih besar tapi nggak semangat, nggak excited gitu, bangun tidur pergi kerja, itu kita kayaknya buang-buang waktu aja. Kecuali kita sudah punya rencana dari titik A ke titik B melalui jalur apa, berjalannya dengan siapa, gimana ngukurnya, udah makin dekat atau makin malah nggak mendekat kepada tujuan. Nah, itu kita harus ukur senantiasa ya. Itu bila kalau belum cukup nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Gria Anyar Dewata ada nih.
Sip. Nih, saya panggil aja ya. Langsung, 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 langsung. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baik. Saya dengar Bu Reni ini ya sakit ya. Iya, barusan tadi diinformasikan juga. Aduh, sayang sekali padahal tadi sudah siap, ternyata sakit mendadaknya. Iya, harusnya kasih tahu aja. Aduh, nih kayak nggak enak badan nih. Itu nggak apa-apa juga. Nanti kita cari waktu lagi. Don't Iya. worry. Nah, dari PPOCDC di Bali, ada lagi nggak yang lain yang mau diundang? Ayo, kalau nggak sekarang telepon. Tuk, 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 tuk. Telepon. Iya, itu udah di-share tadi di grup. Ayo siapa yang mau masuk, mau ikut gitu. Iya, Sudah kalau nggak di-share tuh di grup. ketuanya. Kalau nggak Iya, ketuanya Bu Is, harus ayo Bu muncul. Is. Ya, Bu Hah? Is, ayo Bu Is, masuk Bu Is. Mana ada nggak Bu Yes? Kalau ada nanti kasih tahu. Nanti saya undang ya. Siap, siap, siap. Oke, tapi nggak apa-apa sambil nunggu Bu Is atau yang lainnya. Ya boleh berdua kalau mau, kalau nggak pede sendiri berdua. Iya, Iya, gitu. siap. Iya. Ini di kota apa? Saya di Denpasar, tepatnya di Jimbaran, Prof. Oh itu Jimbaran. bukan Denpasar itu. Kabupaten Badung. Betul, Nah, itu betul. masih jauh ke Denpasar, masih jauh ke Denpasar. Wah enak banget di Jimbaran, di pinggir pantai atau di mananya? Di dekat Unut. Oh, oh iya, jadi agak naik ke atas ya, sedikit ya. Kita yang di bawahnya tapi. Oh oke oke. Iya iya, saya terakhir ke sana bulan Desember lalu. Desember lalu. Wah, ya. Semoga Profesor datang lagi jadi kita bisa ketemu langsung ya, Prof ya. Mau, iya Mungkin mau. oke sih. Malah malah lagi mikir-mikir apa di Bali aja ya, setengah tahun sampai setahun gitu. Siap, siap, siap. Siap, mulai macet. Bali sudah mulai Tapi macet. nggak tapi nggak tahu mau tinggal di mana di sana yang enak di mana ya. Paling enak di Jimbaran, Prof. Tenang, lebih tenang, dekat Ah wisata. iya 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 iya. Iya. Jimbaran hmm, berapa jauh dari pantai ya? Nggak jauh ya? Nggak jauh dok, deket. Mau pantai mana aja deket. Nusa Dua, Iya. Melasti, Pandawa tuh deket. Pantai Jimbaran deket. Oh iya betul. Pantai Jimbaran tuh yang di depannya ini ya hotel hotel Intercon bukan? Agak panjang kan dok, Prof. Panjang. Iya, iya. Panjang 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 betul. Terus tapi panas di Jimbaran nggak? Panas sekarang. Lagi panas, panas-panasnya. Oh lagi panas-panasnya ya. Kalau mau sejuk agak ke atas ya, ke Ubud ya, atau kemana? Ya, ke Kintamani, Bedugul. Kita mandi ke Bedugul. Bedugul. Ya, Tapi jauh ya, nggak oke ya. jauh. Zaman lebih. 2 jam Iya lebih. iya. Iya saya pokoknya di Bali seru lah, seru. Banyak yang belum dieksplor. Betul, Oke betul. kita Aku pokoknya kita kita mulai ya, kita mulai. Tunggu dulu, boleh, boleh. tunggu tunggu tunggu. Tunggu. Nama itu siapa? Bu Is? Nama itunya apa? Isanti. 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 Coba, udah ada belum? Mau nggak dia? Ini ada Uling Bali. Terus ada siapa lagi nih? Ada. Bu Ulik mau nggak? Bu Ulik, Bu Siwi. Coba tanya aja. Bisa telepon nggak? Tanya aja. Atau langsung aja kita jebret aja gitu ya. Kita. Boleh, boleh. Kita jebret aja. Kita tembak ya, Prof ya. Kan Oh, semua ya udah. pelaku usaha pasti senang.
Iya kan di sini untuk promosi, muncul di sini kan untuk promosi. Betul, Eci, betul, Prof. I'm good, thank you. Elvina Komala. Stay healthy ya, Prof. Amin, amin. Ini baru seminggu negatif nih, Ci. Kena lagi, Oh, kena kena lagi. lagi. Cepat. Positif lagi. Jadi 2 kali. Pertama sebelum ke Bali tahun lalu, setahun lalu. Nah, kemarin ini serumah nih, anak-anakku juga. Tapi udah negatif semua. Ya, Ya, mudah-mudahan tapi sehat. it's okay. Oke. Amin, amin. Pawon mana hadir. Thank you, thank you. Kayaknya nggak muncul tuh, kita kaget gitu, dia kaget betulan gitu. Uling Bali. Nggak muncul. Oke, boleh kita mulai dengan perkenalan dulu? Boleh, siap. Boleh Oke, ya, sebelum perkenalan pribadi oke, dulu. Perkenalan pribadi. siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Terima kasih Prof Swastiastu. atas kesempatannya. Hari ini saya bisa ikut acara ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Yeni Susanti, biasa dipanggil Yeni. Kemudian background saya sebenarnya ASN Prof, tapi saya punya hobi banyak. Ya, salah satunya saya itu mengolah buah mangrove menjadi berbagai produk olahan, menjadi makanan, minuman, kemudian lulur, kemudian sabun dan sebagainya. Ada teh, kopi dari olahan mangrove, dan saya juga masih memberi pendampingan atau pelatihan kepada masyarakat yang di pesisir pantai untuk menambah perekonomian mereka. Kemudian hobi saya juga membuat ekoprint, Prof. Ekoprint dari kulit, kain, keramik, kertas yang menjadi beberapa produk. Kemudian juga ada hobi saya lagi untuk bikin fermentasi, jadi kefir, Nih tuh, yogurt, Ecoprint tuh. ya ekoenzim, ya betul Prof. Itu produk-produknya. Nah, setelah 2009 kok saya kepikiran kenapa hobi-hobi saya ini kok tidak kita buat usaha seperti itu. Jadi mulailah 2009 itu kita buat Gria Anyar Dewata yang bisa untuk kegiatan ekoprint, juga untuk melatih masyarakat dari pengolahan mangrove, kemudian ekoprint. Nah, setelah kita mulai, kemudian ada pandemi, baru mulai ada pandemi, kemudian tetap kita kerjakan, dan dampaknya di Bali kan luar biasa, Prof. Jadi ekonomi juga macet semuanya, kemudian kita juga, nah di situ ada kesempatan kita juga berkumpul dengan ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan, yang banyak di PHK dan sebagainya, itu membuat produk-produk ekoprint seperti itu. Jadi kita latih dulu mereka untuk buat-buat seperti itu, kemudian produknya kita ambil, kemudian kita bikin jadi produk-produk yang kemudian kita jual online saja. Kemudian banyak juga kegiatan pelatihan karena kita nggak bisa ketemu, kita bikin WSO. Jadi workshop online saja kepada mereka, dan yang mereka juga punya ada manfaatnya untuk menambah ekonomi mereka seperti itu. Jadi itulah kita awal-awal kita mulai berusaha. Mungkin itu dulu perkenalannya, Prof. Terima kasih. Dipanggilnya apa nih? Mbok, Kak, Yeni, Bu, Yeni oh ya, saja. Mbak. Mbok, kalau Bali kan Mbok. Oh ya, Mbok. Oke, jadi aslinya dari Jimbaran juga atau bukan? Saya Blasteran, Prof. Blasteran kan nggak harus bule ya, Prof. Jadi saya Bali sama Jawa. Jadi ibu Oh, saya Jawanya. Jawa, bapak saya Bali, iya. Tapi logat saya logat Oh, Jawa, Dok. Prof, dok, terus Prof. kok, kok, kok sakit? Kok sakit? Iya, sakit. Kan lama tinggal di Jawa. Oh, gitu. Kalau orang tua di mana sekarang? Sekarang orang tua ada di Jawa, masih ada di Jawa. Jawanya di mana?
di Madiun, Prof. Oh, Madiun. Nih Kebetulan lihat suami nih. orang Bali asli, jadi ya balik lagi anak saya Bali asli. Nih barusan nih Uling Bali. Mohon maaf Bang Indra dan Mbak Yeni, kaget banget. Sebenarnya sudah istirahat sambil dengerin, sambil matanya Oh, kriep-kriep gitu. ayo Tapi Bu jam. Sui, Oh Bu iya Sui, ya, ayo. jam di sana udah jam 9 ya. Iya, Ya udah, nggak apa-apa deh kalau gitu, nggak jangan lama-lama supaya bisa istirahat sebentar lagi. Ini ya. ada dari Sendro dari Bengkulu. Oke, mantap. Oke, nah tadi itu kan banyak banget tuh ya kegiatannya, hobinya. Nah, dari yang sekarang ini nih lagi digeluti, itu yang dari omset, katakanlah omsetnya 100% gitu ya, itu yang paling banyak itu dibeli yang mana? Yang produk ekoprint yang tas, sandal, dompet, kemudian kaos yang seperti itu sih. Oke, jadi fashion plus kria gitu ya, Ya, kombinasi gitu craft, ya. kria, fashion kombinasi, ya. Topi seperti itu. Eh, craft sama kria itu ada perbedaan nggak? Apa itu sama atau bukan? Ya, katanya sih ada sih beda. Sama sih, Prof. Oh, sama ya. Tak pikir ada perbedaan craft sama kria. Sama ya ternyata ya. Kria, kria ke bentuk ya apa gimana ya sih? Oke oke. Kirain ada perbedaan. Maklum saya nggak mendalami definisinya. Nah, terus kemarin pandemi kira-kira jualannya terganggu nggak atau berubah naik atau malah turun? Terganggu sih, Prof. Pasti turun karena kan orang kepikiran untuk makan dulu ya. Kalau ini Iya. cuman kita malah banyak berlatih waktu itu dengan kelompok-kelompok gitu untuk gimana apa ya buat yang sebagus mungkin atau seinovasi mungkin seperti itu. Justru untuk perencanaan waktu itu ya disitulah kita di rumah saling saling komunikasi di situ itu yang malah 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 dapatnya di situ waktu itu. Ayo bikin ini, ayo bikin Oke. itu, ayo bikin itu gitu. Iya iya. Tapi memang pendapatan sih masih masih standar lah, nggak naik, turun malahan. Iya Tapi iya. kemudian kita giatkan di offline di online-nya, kemudian kita juga setelah ya bersyukur PPKM sudah mulai dibuka itu kita baru benar-benar secara offline itu mulai mulai menanjak lah gitu. Oke. Nah, itu jualannya, caranya jualannya gimana tuh? Yang eco print tadi, fashion Ya, craft kulit. ya kalau EcoPrint itu banyak share-share aja, Prof. Kebetulan kemudian ikut basar-basar. Di sini kalau ikut basar itu untung kita itu sebenarnya banyak di basar karena mereka saat itu pegang produknya yang tadinya tidak beli jadi beli seperti itu karena mungkin oh ternyata oh ini kok sesuai dengan saya atau cocok seperti itu. Tapi kadang kalau kita share katalog dan sebagainya masih kendala bagi kami karena dia hanya lihat gitu, dan belum nanti seperti itu. Tapi begitu lihat produknya, kemudian kita share, kita lihatkan, kita buat video, itu baru itu cepat sekali. Berarti kita buat produk berapa, gitu bisa cepat sekali diambil sama teman-teman. Oke, jadi caranya kombinasi offline sama online gitu ya kira-kira ya. Ya, betul. Tapi banyak offline-nya kalau saya rasa sih, Prof. Oke, jadi kira-kira berapa tuh? 70% offline? Ya, 70% offline. Oke, oke. Keren, keren. Hmm, saya kalau 70% online, offline berarti
harus ada kayak toko gitu ya? Justru Atau nitip? kebetulan toko kita ada di rumah. Terus kemudian ada sistem konsinyasi dengan teman-teman yang punya toko. Kemudian puji syukur juga kita sudah masuk Sogo, kemudian masuk di Bali Collection di Nusa Dua produk-produk kita. Jadi udah masuk di Oke. sana. Oh, di hotel-hotel gitu ya. Sekarang berarti kalau udah mulai macet berarti udah ada kelihatan grafik peningkatannya atau gimana? Ada, Prof, banyak. Jadi udah datang tamu banyak, kita ya bersyukur gitu. Jadi mereka banyak datang, kita ada acara di mall, itu banyak sekali di situ penjualan. Oke. Jadi iya, tapi sekarang memang belum 100% kapasitas ya. Ya, Saya betul. dikabari oleh teman saya yang pilot, dia bilang sekarang tiket pesawat lagi mahal-mahalnya. Kenapa? Karena bensinnya pesawat itu Ya. harganya naik 2 kali lipat. Oke. Kenapa bisa naik 2 kali lipat? Gara-gara pasokan dunianya terganggu. Kenapa terganggu? Karena ada yang bersih tegang di Eropa katanya. Jadi pasokannya terganggu. Ya, Bikin susah seluruh dunia karena mahal. betul, betul. Ya, Banyak lewat jadi darat, emang Prof. iya, jadi oh iya lewat darat ya. Oh bener juga Lewat tuh. darat. Saya awal tahun lalu tuh nyetir sendiri ke Bali. Saya nikmatin kok. Senang tuh di Bali Utara berapa hari gitu ya di Buleleng gitu. Udah tuh terus habis itu ke ke Monkey Forest sebelahnya gitu. Habis itu baru ke mana lagi ya? Ke dari Monkey Forest mana? Ke Ubud. Dari Ubud terus ke pantai gitu. Terus balik lagi ke Ubud lagi gitu. Jadi pindah-pindah aja. Tapi saya senang tuh Benar. di sana. Nggak ada yang kenal. Kenal sih, Prof. Tapi ragu-ragu mau nyapa kali, Prof. Oh gitu. Iya. Jadi Ya bersyukur bisa aja, Prof. Udah mulai banyak kegiatan di Bali. Mungkin ya kegiatan betul betul. dari seminar-seminar juga banyak, Prof. Jadi kita juga dapat kadang puji syukur kita dapat kegiatan untuk kegiatan seminar. Jadi kita memenuhi starter kitnya seperti itu buat tas seperti itu. Oke, itu keren-keren. Nah, kalau ngikutin acara ngobrol santai ini lewat live IG, pasti udah tahu bahwa kalau ngobrol santai ini tujuan utamanya sebenarnya adalah memperkenalkan produk atau jasa kita. Nah, produk atau jasa kalau ngenalin tuh namanya apa? Promosi ya. Jadi apa yang dijual, berapa Oke. harganya, terus bagaimana mendapatkannya, udah itu terus kalau mau kerjasama gimana, kolaborasi karena kita bukan cuma satu arah, tapi kita bareng sama yang lain juga cari bukan pembeli tapi cari distribusi ya, channel buat distribusi. Tapi sebelum jawab promosi itu saya mau tahu dong ASN-nya apa sih? Di mana? Saya penyuluh di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh, ilmunya sama tuh sama pendampingan, betul ya? Pendampingan usaha. Betul, Prof. Oh, oke. Benar ya? Sekali jalan. Iya, sekali jalan. Penyuluh berarti penyuluh tentang sisi mananya Lingkungan yang di hidup. kan lingkungan hidup tuh luas banget ya. Jadi bagian mananya gitu secara spesifik ada nggak? Ya, kalau sebelum ini kan saya di kegiatan mangrove, Prof. Memang di kegiatan mangrove. Jadi kegiatan kita juga banyak di, makanya saya kenapa melatih mereka menjadi narasumber untuk
pemberdayaan ya pengolahan buah mangrove menjadi berbagai produk olahan itu membantu meningkatkan perekonomian mereka dan juga membantu mereka untuk bisa melestarikan mangrove-nya seperti itu. Minimal mereka perlu Oh, bahan baku, jadi mereka harus memelihara tanamannya seperti itu. oh, oke oke oke. Tadi saya dengarnya pohon mangrove-nya atau buah mangrove. Emang ada buahnya ya? Buahnya, buahnya, Prof. Buah mangrove-nya. Coba coba kayak gimana ya buah mangrove? Saya kok seumur Buah umur nggak mangrove itu ada yang pernah. panjang, ada yang bulat, seperti itu. Bentar-bentar. Buah mangrove. Itu bisa diapain tuh? Diolah menjadi, kalau yang bulat Sonerasia itu kita bisa olah menjadi sirup. Sirup, kemudian selai, seperti itu. Ada buah-buah Oh, ya, Sonerasia. banyak. Banyak yang itu ya. Ini bukan ini. Banyak. Kalau itu bruguera untuk tepung, sifatnya menjadi tepung, itu bisa jadi kue-kue, jadi Oh, kalau ini cookies, apa? kue, gitu. Ya. Ini apa nih? Bukan. Kalau itu silocarpus itu jadi lulur. Kita buat jadi lulur. Itu bagus SPF-nya 22. Kali kita juga Oke, produk oke. seperti itu. Kita juga berusaha maklon untuk Oh, membuat seperti itu. kalau ini apa nih? Kok jadi kayak minuman gitu? Itu Bukan. sirup, sirup. Ya, itu sonerasia yang dibuat selai, sirup, dodol, selai, Oh, permen, semua itu. iya, Jadi iya. jadi bisa dimanfaatkan semua buahnya yang selama ini terbuang. Jadi kami itu sebenarnya membuat pewarna mangrove jadi ekoprint, Prof. Jadi limbah-limbahnya yang terbuang-terbuang itu kita buat jadi pewarna mangrove. Jadi warnanya memang seperti ini. Jadi pewarna mangrove. Oke. Ya. Oh, itu topi Pak, topi dari kain atau Ya, kulit itu? ini dari kain, kain yang pakai limbah mangrove. Jadi pewarna mangrove. Hmm, Jadi banyak sekali propagul buah-buah yang terbuang seperti itu kita kumpulin, kita buat warna. Jadi bermanfaat untuk suatu oke produk. oke oke. Baru aja kemarin ngobrol sama ngobras yang jualannya juga EcoPrint. Terus yang menariknya dia bilang begini, saya mulai EcoPrint itu semenjak kena COVID, dia bilang. Berarti dia akhir tahun 2020. Terus mulainya baru bulan Januari Februari tahun lalu. Terus udah stabil, jualannya udah stabil, kalau di perharinya mungkin 500-an ribu gitu ya. Berarti dia bilang di Jakarta ini demandnya ada terus, bahkan nggak turun ya dia bilangnya Ya, di betul. masa pandemi. Jadi memang challenge-nya, tantangannya adalah menemukan distribution-nya gitu atau Ya, channel-nya. betul. Dan dia bilang jualannya cuma melalui IG, TikTok gitu. Asal Kita banyak rajin pembelinya bikin juga di konten. sana. Kita Oh dari gitu. ya banyak yang dari sana juga. Ya, setahun setelah Hmm, pandemi itu baru mulai kita mulai meningkat lah seperti setahun setelah pandemi karena mungkin juga penyesuaian Prof gitu kita kaget juga kan langsung berhenti nggak bisa kemana-mana nggak bisa produksi apa dan sebagainya tapi mengikuti alur saja kita kerjakan pokoknya yang penting semangat akhirnya juga mulai mulai meningkat. oke oke. Ya, jadi untuk semua produk atau jasa gitu, menurut saya dan ini yang selalu saya sampaikan adalah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah finding the market gitu ya, finding the customer, mencari yang membeli, karena yang membeli itu yang membuat
berputar gitu ya, berputar. Dan bisa jadi sesuatu hal yang memusingkan kalau kita udah mahir bikin dan bikinnya banyak, itu tiba-tiba kok nggak ada yang beli ya gitu ya, karena belum tersambung antara si pembelinya sama kita sebagai penjual. Nah, jadi itu menurut saya adalah langkah pertama yang perlu diamankan dulu buat teman-teman. Apalagi OKOC-nya namanya komunitasnya. Sorry. Apalagi namanya DC. DC itu apa? Distribution Center. Jadi memang dia tugasnya adalah aktivitasnya mendistribusi. Kira-kira gitu. Nah, oke. Udah kebanyakan, sekarang balik promosi. Silakan. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa melihat produk kami dari EcoPrint. Ini barangnya yang seperti ini. Jadi EcoPrint kita mix supaya lebih menarik. Kita mix dengan goni premium. Jadi produknya seperti ini nih, tidak mahal, tapi bisa dipakai untuk di kantor, bisa untuk bermain dan untuk jalan-jalan. Kemudian kita juga ada produk ini dari kulit, Prof. Ini dari kulit yang kita mix seperti ini. Ini juga bisa untuk ke kantor dan sebagainya. Suaranya Mbok Yeni kok mengecil ya? Jauh ya? Kenapa ya? Iya. Ya, ini produk kami EcoPrint ya. EcoPrint yang dari kulit yang kita buat seperti ini. Mungkin bisa dilihat di IG kami apa saja produk-produk yang ada. Kemudian kita juga ada lagi juga ini modelnya mungkin banyak, boleh dilihat di sini. Ini yang sering dipakai untuk seminar, Prof. Model-model seperti ini yang diminta untuk kegiatan seminar. Jadi tote bag, seperti tote bag ini. Kemarin puji syukur kita dapat yang untuk beberapa delegasi. Ya, kita belum pernah ekspor, tapi barang kita sudah bisa keliling lah seperti itu. Nah, ini juga ada produk sandal dari EcoPrint. Kita buat seperti ini. Oke. Ya, EcoPrint. Jadi lebih unik, lebih menarik. Mungkin kalau produknya. Dan ini juga ada beberapa topi, sandal, kemudian dompet, sepatu juga ada, Prof. Cuman nggak lihatkan di sini ya. Nanti bisa dilihat di IG-nya. Ini topi ini juga sebenarnya untuk bagi-bagi nih, untuk hadiah nih, Prof. Untuk teman-teman yang mau menjawab pertanyaannya. Menjawab pertanyaannya, nanti boleh. Pertanyaan yang sini. Paling cepat kali ya, Prof ya? Di sini. Oh. Yang boleh. Yang paling cepat yang jawab nanti Prof yang nunjuk siapa yang menang, kemudian bisa DM kami, nanti kami akan hadiahnya. Pertanyaannya dari siapa? Dari Mbak Yeni ya? Satu dari saya, satu dari Prof. Oke. Dan semuanya yang dari dibahas saya di sini. Ya, yang dari saya mulai kapan Gria Anyar Dewata mulai berusaha? Tahun berapa? Tadi kan udah cerita. Tadi kan cerita. Iya, ayo. Kalau ada yang nyimak. Ini ada giveaway nih, teman-teman. Giveaway dari Gria Anyar Dewata. Pertanyaannya adalah mulai sejak tahun berapa beroperasi? Ayo, yang pertama jawab, dan jawabnya benar ya. Jawabnya benar ya, itu Balikui 2019 katanya. Betul. Bisa DM kami ya. Nah, ya, sekarang Prof. Ini telat nih. Ariaps 2019 juga benar, Uling Bali 2019 benar, tapi karena yang duluan Balikui dia yang dapat giveaway-nya, jadi silahkan buat Balikui DM ke Mbok Yeni supaya dapat supaya topinya. Gria Anyar
Dewata supaya dapat topi. Coba mana topinya? Topinya dipakai dong biar kelihatan. Topi Oke, oke. ekoprint dengan Oh, pewarna topi alam ekoprint. dari limbah mangrove. Ya, dengan pewarna Dari alam gimana? limbah mangrove. Ya. Oke. Sekarang profesor yang Oke, kasih pertanyaan. iya. Saya kasih pertanyaannya nanti di ujung. Oke? Oh, di ujung. Oke, siap. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, Oke, ngobrol-ngobrol dulu. Tadi harganya udah disampaikan belum? Harga-harganya? belum. Oh, boleh, Belum. silakan. Ya. Harga-harganya. Untuk tas yang seperti ini harganya 260. 260. Oke, oke. Ya, seperti ini 260. Tidak mahal kan, Prof? Eh, Tidak mahal kan, Prof? itu itu segede gitu apa tuh ya? Daun apa ya? Ini daun jati, Prof. Oh, oke oke. Ada daun jati, ada daun lanang, ada daun jambu yang ada di sekitar kita aja, Prof. Nah, ini ada Yang jambu, yang paling keluar ada warnanya daun apa? daun jati, daun lanang, daun kenikir, kemudian ini jarak, jarak. Ini Hmm. kenikir. Banyak kok yang kita harus memang banyak explore supaya banyak yang keluar warna sih. Banyak yang keluar warna sih untuk di sekitar kita. Tuh kata Balikui murah banget. Murah Ini banget, wah, aduh syukur. Ayo diborong ya, kalau murah banget saya nggak mau mahal-mahal. Ayo. Ayo ini murah juga, kata 260. oh iya, katanya request topinya yang ada ungunya. Oke, siap. Siap, siap. Nanti dikasihkan itu. Kemudian ini 280. Masya Allah, 280. Ayo guys, cepat Ukurannya cepat ada cepat langsung banyak, mau DM. dari yang kecil sampai besar. Sampai DM ukuran langsung. 45. Langsung Uh, DM. 45 Ya, berarti banyak. ya belum ukuran bule sih, bule 47 kali ya, 46, 47, 48 kali. Iya. Ini sampai 45. Nanti bisa custom. Ini cepat kok, Oh, bisa custom. custom gitu. Ya, Oke, kita oke. bisa 2 hari selesai. Bisa cepat. Karena tim kita Workshopnya banyak. di mana, Bo? Di Workshopnya? Jimbaran. Di Jimbaran. Di Taman Gria di Jimbaran. Oh, di dekat rumah. Ya, di Taman Gria di Jimbaran. Oke, Kita Masya Allah. Oke. Terus kalau kalau tinggal di Jimbaran itu apa? Di situ kalau nyewa berapa sih? Pertanyaannya belok langsung. Kalau di Jimbaran, kalau untuk Prof murah kali ya. Beli aja Oh kalau ya? Prof tuh. Jangan nyewa. Iya, belinya mungkin harganya bagus gitu pas tapi ngurusin Ngurusnya susah. Biar kami itunya yang ngurus. eh, eh, Biar kami yang ngurus, Prof. Saya yang ngurus nanti. sama. Loh Prof emang nyarinya di pinggir jalan, di pinggir jalan, jadi kami pakai jadi showroom. oh bener juga tuh, bener juga ya. Tapi Ya. berisik berisik nggak di pinggir jalan nggak ya? Nggak berisik ya? Nusa Dua nggak begitu sih, Prof. Oh, oke oke oke. Jadi kalau coba pengen tahu kalau nyewa di situ berapa? Sebulan ya? Kalau sebulan berapa? Aduh, berapa ya? Tergantung rumahnya kali ya, Prof. Ya, kasih range, kasih range, kasih range. Yang paling kecil, terus yang paling murah, yang two bedroom gitu. Mungkin sekitar Sam- sekitar 50-an kali ya, Prof ya. Paling kecil ya, dari 50 sampai ke atas. Oh sebulan ya itu ya? Eh, Setahun? Tahun, Prof. Ya, setahun. Oh Mulai setahun. dari Oke oke. ya 50 sampai 100 lah. 100 lebih tergantung rumahnya. Tergantung yang mau disewa bentuknya seperti apa. Kalau 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 beli di sana berapa? Jualnya apa per area atau per Per gimana? are, Ini. kalau tanah per are.
Kalau daerah Jimbaran ini, oh jadi saya jualan tanah ya. Kalau di Jimbaran, kalau, kalau di Jimbaran sekitar 500-600, Prof. Satu are Itu tanahnya. udah ada bangunan ya? Belum, belum Oh, kalau ada. yang udah ada bangunannya? Kalau belum ada, kalau ukuran segitu pasti di atas 1 M Oh, dia. pasti. Nggih. Oke. Ini kalau misalnya penyuluh lingkungan hidup yang kasih rekomendasi itu pasti yang tempatnya asri, jauh Iya, dari betul. polusi, Yang masih terus banyak asri, pohonnya. Betul. asri banyak pohonnya, nyaman gitu ya. Ya, Masya Allah. Satu arenya 500. Satu are itu tunggu berapa ya? Berapa 10 meter kali persegi itu ya? 10 kali 100 10. ya? Ya, 100 ya? 105 berarti 500.000 per meter persegi gitu ya? ya, Bukan? ya. Serat, Oh ya? 10 kali 10. Ya, 100 meter Iya, persegi. 100 meter persegi 500.000 per 500, are. 500 juta. 500 Oh, juta. 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 Oke, oke. Ya, Juta. Oke, oke, oke. Sip. Mantap kali ini. Wih, ya. keren, Nanti saya keren. sebentar lagi Iya, jadi berat. broker. Uh, Broker untuk pokoknya rokok. pokoknya saya nanyanya belok-belok, tapi nanti Ya, teman-teman tunggu kira-kira 5 menit lagi. Nanti saya akan tanya untuk giveaway yang berikutnya yaitu topi keren, topi EcoPrint yang keren. Hadiahnya kalau bagi penjawab pertama yang benar jawabannya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Terus kalau yang udah menang nggak boleh boleh jawab jawab lagi. tapi boleh Kasih yang lain. jawab tapi yang pertama menang yang belum jawab gitu ya, Ya, kira-kira betul. gitu. Jadi biar bagi-bagi rezeki. Betul, betul, betul. Tuh Uling Bali buat Bang Indra lebih cocok tinggal di Jalan Pemuda Denpasar, kawasan bagus juga. Ada rumah temen dijual. Oh boleh nih. Siap, Ini baru siap. Itu buat wirausaha. teman-teman nih. Ya, buat teman-teman yang punya rumah, ya silakan tawarin. Gitu. Supaya cepat. Nah, itu. Kayaknya Bang Profesor lagi cari rumah ini. Tambahan, maksudnya rumah tambahan. Alas sandalnya berbahan apa kata Ramselin Indonesia? Ini alasnya kayak karet, Oke. karet. Nah, jadi Terus itu seperti kayak Birkenstock gitu ya, bukan ya? Kayak Birkenstock itu nggak modelnya? ya, ya, betul, betul, betul. Birkenstock Di tuh apa ya budak bahasa ini Indonesia? kan Homipad ya, homipad, homipad. homipad. Iya, seperti homipad. Gampang. Terus Ah, kemudian ini ada apa? Alas kakinya itu kulit domba. oh, Kulit bukan domba. bukan corkscrew. Apa tuh corkscrew? Eh, Gabus penutup minuman itu ya? Bukan? Bukan, bukan. Ini domba supaya halus. Jadi kalau di atas ini kulit sapi, jadi penutupnya itu supaya lembut dipakai juga lembut. Jadi enak, Oke, nyaman dipakai. Seperti oke. itu. Nyaman dipakai untuk berjalan jauh. Iya, nyaman. Har, har, harganya 280.000, betul nggak? 80. Betul. Kalau yang lebih besar lagi, harganya beda lagi. Sekitar Lebih dari, 300 sampai 350. Lebih besar oh ukurannya yang, lebih mahal. oh iya, 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 karena lebih banyak bahannya ya. Ya, betul. Wah, ini kalau sendal EcoPrint ini dia harus model yang menurut saya ya, dia harus bisa menyaingi, bukan menyaingi ya, harus ada di mana-mana kayak Havaina, apa sendal apa? Ada Havana. dua tuh sendal. Havana Ya, sama satu ada. lagi, Ya, ada satu lagi nama selain Havana apa namanya sendal? oh, satu lagi lupa. Yang Lupa. Ipanema, Ipanema, Ipanema. Ada Betul ya? pros kita juga bikin.
juga bikin yang seperti sandal jepit juga ada. Tidak seperti ini saja. Jadi modelnya macam-macam, custom. Seperti model ini kita buatkan, model jepit kita buatkan, model yang sandal cewek yang tinggi kita buatkan. Semua kita buatkan sesuai permintaan. Kebetulan yang sandal ceweknya sudah banyak habis, tinggal kita kebetulan kita bawa yang cowoknya contoh. Oke, ya nanti insya Allah kalau ke Bali lagi mampir. Siap, Tunggu. mampir. Kalau nggak salah saya ada ini deh, ada jadwal ke Bali. Mudah-mudahan jadi. Itu nih pertengahan September bulan depan, insya Allah. Siap. Oke, siap, nanti pengurus semua OKOC kumpul dan anggota-anggotanya. Kita kumpul. Uis, Kita siap kumpul Uis. di hutan mangrove. Oke. Hutan mangrove. Iya, siap. Oke. Kita coba sirup mangrove. Oh iya, sambil nyoba sirup mangrove. Nah, Tuh. oke ya, kita punya waktu kira-kira 5 menit lagi. Nah, Siap. ada pertanyaan nggak untuk saya dari Bo ini? Ya, pertanyaannya bagaimana profesor ini bisa membagi waktu sedemikian rupa, tetap fit, tetap eksis, tetap waduh luar Masya biasa Allah. semangat. Itu Masya dah. Allah. Itu cuman ikhtiar aja. Hasilnya nggak tahu. Saya pokoknya tugasnya ikhtiar aja. Karena ini saya mau sharing sedikit nih cerita. Jadi seringkali kita tuh berpikir kalau kita ikhtiar, nutrisinya bagus, makanan bagus, istirahatnya bagus, terus selalu tenang pikirannya, terus menjaga kebugaran, olahraga dan seterusnya, itu tadi ditambah-tambah sama dengan sehat gitu ya, atau jauh dari penyakit. Nah, sama dengan tuh artinya pasti kan ya. Ini namanya juga matematika ya. Jadi pakai rumus sama dengan. Ternyata lagi-lagi saya tuh diingatkan gitu ya, diingatkan bahwa yang tadi dikerjain semua itu nggak sama dengan gitu, nggak sama dengan. Tapi masih banyak faktor lain, dan faktor lain yang saya maksud itu adalah yang maha kuasa itu menetapkan apa buat kita. Jadi kita cuma ikhtiar aja, tapi dia nggak bisa sama dengan gitu atau pasti gitu. Nah, jadi itu yang saya ya diingatkan kembali. Kita tugasnya memang cuma ikhtiar, tapi kita nggak boleh bilang karena saya udah ikhtiar A B C D gitu ya, udah itu terus pasti saya begini gitu. Ternyata enggak. Sama juga dengan usaha karena saya udah punya ilmunya, udah ikhtiar, terus udah berproses, udah pakai orang-orang yang ahli dan seterusnya, sama dengan sukses gitu. Ternyata nggak ada hubungannya gitu. Jadi menurut saya yang kiri tapi sama yang kanan itu sesuatu hal yang berbeda, dan kita nggak bisa menentukan yang kanan. Tapi kita bisa istilahnya menjalani upaya-upayanya gitu ya, upaya-upayanya. Dan itu yang saya rasain sendiri. Nah, kalau yang soal bagi waktu itu, nah itu sepenuhnya kita yang diberikan tugas sebenarnya ya, tugas bahwa waktu itu terbatas, waktu itu nggak bisa dibeli lagi, tapi waktu itu bisa dipakai buat manfaat buat sendiri aja, atau keluarga, atau masyarakat pada umumnya, itu pilihan kita. Ya, jadi kita mau leha-leha boleh, santai-santai boleh gitu ya. Dan nggak melulu. Kalau di Bali ada ini nggak? Tradisi panjat pinang kalau 17 Agustus, ada nggak? Ada, Prof, sebelum pandemi. Oh ada ya, Sebelum oke. pandemi ada, Nah, iya.
Kalau 17-an saya itu suka kasih, ada ya. ada. Saya suka kasih analogi panjat pinang. Apa itu analogi panjat pinang? Kalau panjat pinang itu kita lihat ada hadiah di atas, terus ada pohon pinang, tapi pohon pinangnya dilumuri oleh minyak gitu ya, sehingga licin. Nah, kalau kita naik itu udah itu terus kita diem gitu ya, pasti melompat lagi. Naik-naik aja itu juga belum tentu mendekati ke atas ke hadiah-hadiahnya gitu. Ya kenapa tadi tantangannya banyak ya, licin dan seterusnya. Kita hanya bisa menjalankannya dengan cara bareng-bareng atau gotong royong. Jadi ada satu orang lagi kita bertumpu di atas itu, terus ada satu orang lagi bertumpu di atas. Nah, ya, kita sebutnya teamwork ya. Nah, baru kemudian ada kemungkinan bisa naik sampai atas. Belum tentu juga gitu, tetapi ada kemungkinan. Menurut saya Agak hidup. putus-putus, Prof. Oh iya betul. Cek cek 1 2 3. Iya, Cek 1 2 3. A A 1 2 masih, 3. Masih ya? masih. Ya, masih. Bentar. Cek cek 1 2 3. 1 2 3. Sudah. 1 2 3. Oke. Ya, udah jalan lagi ya? Ya, Oke. 1 2 3. Udah aman, nyambung. aman. Mantap. Oke. Oke. Jadi saya suka sampaikan bahwa dalam hal apapun ya, membagi waktu, menjaga kesehatan, menjaga hubungan dan seterusnya, itu adalah upaya kita, seperti juga upaya kita mencapai sesuatu dalam panjat pinang tersebut. Dalam panjat pinang nggak ada kata kita berdiam diri, selalu harus bergerak. Dan kalau bergerak itu pun belum tentu capai tujuannya. Ya, jadi harus bergerak dengan cara lebih cerdas. Dengan cara lebih cerdasnya gimana? Berjamaah atau bersama-sama atau gotong royong istilahnya ya. Jadi kalau di Bali itu kan ada satu desa gitu ya, apa satu banjar ya. Nah, itu bareng-bareng, semuanya dilakukannya bareng-bareng. Nah, dengan bareng-bareng itu kita bukan berarti pencapaiannya kita bagi-bagi gitu ya, bagi rata. Enggak, ternyata pencapaiannya itu sudah dapat bukan pada ujung dari suatu proses, tapi selama proses itu berjalan. Gimana caranya? Kalau kita sikapi dengan senang ya bersama-sama, hati kita tentram, senyuman kita keluar gitu, kita ya merasa merasa tentram lah, merasa tentram. Nah, itu juga berlaku untuk tadi bagi waktu, terus dalam upaya kita, terus dalam kita supaya energinya positif terus gitu. Dan satu lagi, kalau ditanya gimana sih caranya supaya punya energi agar positif terus, saya suka kasih analogi ini, HP. Kalau HP lobat itu kita pasti cari colokan gitu ya, supaya colok lagi, Ya. biar naik lagi. Kalau manusia itu kalau energinya lagi rendah gitu, dia harus cari colokan. Cari colokannya gimana caranya? Colokannya ada Motivasi. di kalau kalau usaha nih ya, kalau usaha colokannya ada di komunitas. Ya, ada di komunitas. Nah, jadi colokannya Ya. tuh ada di komunitas. Ya tentunya kita bisa dapetin energi dengan kita merenung, refleksi, menyendiri, bersemedi gitu ya, zikir gitu, kita dapat energi. Tetapi kalau di dalam usaha itu ada yang namanya komunitas usaha. Nah, colokannya tuh ada di mereka gitu. Kita colok aja. Sebenarnya coloknya nggak usah susah-susah. Di WA group gitu kita ngobrol, kita sharing, udah itu terus kita tanya ini, tanya itu,
terus berbagi gitu ya. Sharing tuh berbagi. Sharing tuh bukan cuman berbagi pengalaman, tetapi juga sharing makanan. Nah itu ya, sharing makanan, terus sharing yang lainnya macam-macam ya. Yang penting kitanya bersama-sama. Itu pun tadi yang semua saya sampaikan, itu pun nggak ada sama dengannya dengan kesuksesan, kesehatan, terus ketentraman, kebahagiaan, terus usahanya meningkat terus. Itu nggak bisa sama dengan. Jadi tetap harus ada komponen doanya supaya yang tadinya di atas tuh turun ke bawah, didekatkan. Suara saya putus lagi ya? Iya, Enggak ya? putus-putus. Oke, oke. Kayaknya sih ini wifi saya udah mulai ngadat. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek cek cek. Udah aman? Aman, mulai aman. Oke. Mulai aman. Mulai Saya tadinya aman. mau pindah wifi ini. Saya tadinya mau pindah wifi tapi kadang-kadang suka suka malah hilang sendiri ya. Mudah-mudahan sekarang Hilang bisa ya. kedengaran lagi. Sudah, Hilang lagi ya? Cek sudah, sudah, cek. sudah. Aman, aman, aman. Oke. Kalau gitu itu tandanya saya harus berhenti bicara. Ya, Oke. Eh, Kata-kata penutup dari Mbak Eni, silakan buat teman-teman yang ya, ada di sini. siap. Dari semua yang disampaikan oleh Profesor Indra tadi, saya tahu bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang, benar ya, Prof ya. Saya telah memberikan banyak membuktikanlah bahwa memiliki mimpi serta keinginan yang kuat dapat mengubah hidup ke arah yang lebih baik dengan disertai doa tentunya ya, dan kita juga mendapatkan energi dalam salah satu komunitas. Dari beberapa komunitas itu membuat saya juga memberikan banyak energi yang luar biasa yang menjadikan apa tadi baterai ya. Jadi sekarang giliran teman-teman yang membuktikan lah yang seperti itu ya, Prof ya, bahwa energi itu sangat diperlukan sekali di komunitas itu, dan itu membantu saya yang tadinya tidak tahu macam-macam dan bagaimana ternyata berkumpul di komunitas itu energinya memang luar biasa, dan teman-teman juga support, banyak yang support kita, banyak bertanya karena kita juga masih pemula lah seperti itu. Seperti itu, terima kasih. Sama-sama. Nah, mumpung ingat, jadi kadang-kadang ada juga pertanyaan ke saya, apa sih motivasi itu dan bagaimana memotivasi diri kita sendiri? Nah, jawaban yang sederhana, singkat, itu kita motivasi akan timbul dengan sendirinya kalau kita bisa melihat dengan mata kita, mata pikiran, mata hati, tujuan yang kita tuju. Jadi kita bisa ngeliat tuh, baru kita termotivasi. Kalau gelap gitu rata-rata bisa termotivasi, tetapi lebih sulit gitu. Gelap tuh artinya mata batinnya nggak bisa lihat, mata pikirannya pun nggak bisa lihat gitu ya. Itu yang lebih sederhana yang saya sampaikan supaya lebih mudah diaplikasikannya, lebih mudah dicernanya. Kalau saya tanya, kira-kira nanti di masa depan apa yang dilihat? Kalau dia bilang, wah nggak tahu apa yang dilihat. Wah, itu namanya jalannya masih nubruk-nubruk, masuk lubang, segala macam. Agak sulit untuk menimbulkan motivasinya. Tetapi akan lebih mudah bila kalau dibilang, kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, apa yang dilihat? Ya, bukan cuma dari mata, tapi dari kepala juga, atau pikiran juga. Sekali lagi terima Afirmasi kasih, Mbak. ya. Iya, betul. Betul, afirmasi. Afirmasi. Ya. Iya. Sering afirmasi Betul. seperti itu, dan Iya. terbuktilah Tuhan memberikan jalan yang benar-benar sesuai yang
apa ya, kita bayangkan, kita inginkan dengan kekuatan yang penuh seperti itu doa. Betul. Afirmasi itu Jangan lupa Prof. bahasa Bu ya. Rita belum kasih Oh iya pertanyaan iya. Prof. Oh iya iya, satu lagi sebelum ujung. Teman-teman, daun apa, bukan satu aja ya, daun apa yang dipakai, tadi kan ada beberapa daun yang dipakai untuk mencetak atau bikin ekoprint tersebut. Oke, silakan teman-teman jawab. Saya bilang tadi 5 menit ya, ternyata lebih dari 10 menit. Oke, teman-teman yang masih ada di sini, daun apa yang dipakai? Tadi udah disebutin sama Mbak Yeni, Iya, daun jati katanya, betul nggak? betul. Betul. Betul ya? Oke, Betul. yang pertama menjawab itu adalah bliikat.wa.on3. Iya, oke. Jadi silahkan Oke, beli DM ikat saya. untuk DM langsung ke Boyeni di @gria_anyar_dewata untuk mendapatkan hadiahnya ya. Siap. Ini juga yang lain benar, Aryaps Jati, Uling Bali Jati, Markas Cireng juga Jati ya. Terus kata Aryaps mau sendalnya. Kalau sekarang mau sendalnya boleh, tapi beli. Oke. Oke, ini Rahmat Budi Dayat bilang daun jambu dan daun jati. Jambu ada ya? Ada. Pakai nggak? Oke, Siap. iya, iya. Ada. Dipakai. Oke, jadi ini pemenang yang kedua. Kalau yang tadi pemenang yang pertama adalah Balikui, pemenang yang Ya. kedua adalah Beli Ikat WA on 3. Selamat buat yang dapetin giveaway. Tetap semangat, tetap berjuang. Apapun hasilnya, nggak Siap. boleh mempengaruhi dari perjuangan, semangat, upaya kita. Terima kasih sekali Siap. lagi atas waktunya, Boy. Ini sukses. Insya Allah bulan depan kita ketemu. Siap. Terima kasih, kami tunggu. Terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat Oke, malam. selamat malam. Terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita. Asik banget ya, asik banget ngalor ngidulnya kemana-mana. Ngalor ke utara, ngidul ke selatan. Kalau ke timur apa? Ngetan. Kalau ke kiri apa tuh? Ke barat apa? Ngulon. Ngulon. Oke. Teman-teman, makasih banget tadi yang udah ikutan. Amin. Sukses buat semua. Dan sampai jumpa di ngobrol santai berikutnya atau di mentas berikutnya atau mentoring tuntas atau di pantas atau pendampingan terikhlas berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.